Kemudian kesembuhan. Nah, ini masih goal, masih tujuan kita. Supaya ada ya di antara kita itu ada yang punya kuasa ini. Tapi secara teknis banyak kesembuhan yang kita miliki gitu ya. Dengan cara teknis ya, artinya bukan instan, yaitu dengan doa-doa pelepasan. Ada banyak kesembuhan yang terjadi, kesembuhan mental, kesembuhan jasmani gitu. Ada banyak. Karena mukjizat, kalau definisi mukjizat bisa banyak gitu ya. Tapi saya rasa kita hidup, kalau teman-teman yang gabung dari tim gitu ya, kita masih hidup juga mukjizat gitu. Berapa kali kita punya pengalaman mendekati kematian gitu ya, ditarget. Entah kecelakaan, entah penyakit gitu. Dan ya puji Tuhannya kita survive, kita selamat. tidak mati gitu. Ya paling sakit bentar atau hampir kena. Kalau hampir kena banyak sekali. Kayak kemarin saya di Gedong Giono, saya cuma lecet di lutut aja, bukan luka terbuka gitu, cuma memar ya. Padahal saya terlempar dari motor. Motornya juga minimal kerusakannya. Itu kalau saya jatuh ke kanan jurang gitu, bisa jurang, saya bisa tertimpa motor gitu. Nah, entah kenapa itu saya blenderingnya jatuhnya ke kiri, nabrak got gitu, jadi malah aman gitu. Motornya nggak jatuh ke batu gitu, ke tanah itu, got tapi tanah. Jadi saya terlempar ke tanah yang basah itu juga. Saya tidak merasa kena beton ya, itu kan artinya beton ya itunya, paving gitu. Tapi nggak tahu, kayaknya saya nggak kena itu ya, ingat saya. Jadi saya masih dilindungi gitu. Itu yang salah satu yang terakhir yang saya alami gitu. Tapi sebelumnya sudah sering itu. Kayak dulu pernah ke Purwodadi. Ya ini termasuk salah teknis ya. Jadi saya mendahului truk panjang, truk gandeng yang gede. Saya nggak sadar di sana itu ada mobil ya. Saya kira itu kosong. Begitu saya sampai di tengah, kaget saya. Ya puji Tuhan masih bisa ngegas gitu ya sampai di depan truk. Kalau nggak saya dikencet gitu. Ya pengalaman-pengalaman itu. Jadi serangannya itu mempengaruhi pikiran, bisa tidak fokus, salah duga, salah memutuskan dan sebagainya. Tapi Tuhan masih melindungi ya. Nah akhirnya kita ketemu konsep roh filosofi itu begitu. Jadi serangan itu kok bisa kena di pikiran, berarti kita punya pengkhianat di dalam pikiran kita. Siapa pengkhianat itu? Ternyata ya roh gitu ya. Jadi kalau kita tidak punya roh itu di dalam, kita nggak akan bisa dikendalikan. Pikiran kita akan tenang, tidak bisa dikendalikan. Nah itu bagian dari, saya rasa ya mukjizat juga, on the spot gitu ya. Banyak pengalaman seperti itu. Terus kita juga beberapa yang termasuk adu power itu ya mukjizat. Kadang kita nggak ngapa-ngapain, tapi kita menang. Itu mukjizat. Ada beberapa yang alam juga gitu. Jadi dulu pernah saya ke rumah Bayu yang di Batu Retno ya, Wonogiri, mendoakan bapaknya gitu. Kemudian saya pulang, H+1 itu sana hujan banjir gitu. Jadi H+1 saya di rumah diberitahu itu, sini habis Mas Siti pulang ke sini banjir ini. Wah, saya lihat di berita ya memang gede. Jadi timingnya, waktunya bisa pas gitu. Ada banyak hal yang kurang ya bisa dianggap cocok logi, tapi juga apa namanya, secara iman polanya terlalu sering terjadi. Jadi kalau kebetulan ya kayaknya enggak lah. Terus pengalaman kita dengan ya kita punya menumbangkan umat yang apa istilahnya ya, yang anti ketuhanan gitu, anti Tuhan kita gitu. Dulu sebelum Ahok mengucapkan sumpahnya, kita sudah mengklaim deklarasi atas Indonesia gitu ya, tanggal 2 Desember 2017 kalau nggak salah. Jadi begitu satu persatu tumbang itu ya saya ikut menjadi saksi gitu.
bahwa apa yang kita lakukan di tanggal 2 Desember 2017 212 ya, itu kuasanya ada gitu. Saya belum pernah mendengar ada orang Kristen yang seperti itu gitu. Itu bagi saya ya mukjizat gitu. Ada kuasa yang bekerja secara nyata dan melawan suatu kuasa yang ditakuti gitu, yang memang gede gitu. Itu kuasa uangnya gede, kuasa SDM-nya gede, taktiknya juga pinter gitu, tapi tumbang semua gitu. Nah, kita masih punya daftar yang harus ditonton gitu. Tapi setidaknya itu bagi saya sudah mujizat gitu.